pertanyaan jauh-jauh dari Tiga Binanga. Tiga Binanga. Oke, suster, para suster, kenapa di gereja itu tidak pernah berkolekte, memberi persembahan ya? Oke, Suster Yolanda, silakan. Oke, siapa tadi penanyanya? Saprianta. Halo, Sapri. Ginting. Maju-maju Sapri. Mama Iti. ya. Mama Iti. Tiga Binanga, dari Tiga Binanga ya. Iya. Berkolekte ya. Kolekte itu pas ibadat atau peran ekaristi. Persembahan berupa materi yang diberikan umat. Kenapa suster nggak memberi persembahan gitu ya? Jauh dari berupa materi, kami sudah mempersembahkan diri kami. Diri kami seutuhnya, persembahan yang hidup. Jadi karena kami memang mengikrarkan kaul kemiskinan juga ya. Secara materi pribadi kami tidak punya. Secara kongregasi mungkin kami punya uang, tapi secara pribadi kami hanya memiliki uang saku yang tidak seberapa. Jauh dari persembahan materi, kami sudah mempersembahkan diri kami seutuhnya, hidup kami seutuhnya kepada Tuhan. Jawab ya. Mama Iti. Persembahkan cinta padamu, oh Tuhan. Oke, Jasina. Oke ya, Jasina. Oke, pertanyaan berikutnya dari beberapa teman juga. Apakah pelayanan setiap kongregasi itu berbeda? Sister Philip, apakah setiap kongregasi itu mempunyai pelayanan yang berbeda? Sebenarnya pada prinsipnya itu hampir sama. Intinya adalah melayani sebanyak mungkin orang tanpa membedakan agama, suku, ras atau apapun. Intinya bahwa banyak orang terselamatkan, banyak orang mengalami cinta Tuhan. Namun yang boleh kita lihat itu pelayanan itu kongregasi itu hampir-hampir sama. Pelayanan di bidang pendidikan, kesehatan, sosial, pastoral, dan macam-macam itu. Tapi intinya adalah membawa keselamatan, mau menunjukkan kerajaan Allah di dunia ini sebanyak mungkin orang bisa merasakan kasih itu tanpa membeda-bedakan itu agama, suku, ras, budaya. Oke, menjawab ya untuk teman-teman. Lalu ada lagi pertanyaan dari beberapa teman. Apakah suster itu kuliah? Oh jelas. Oh jelas. Dan diwajibkan ya teman-teman ya. Demi Oke. apa? Demi Pelayanan. demi pelayanan juga, Tuntutan tuntutan zaman. zaman juga. Jadi wajib kuliah ya teman-teman, Iya. wajib juga kuliah. Nah, saya sendiri, Suster Yoel, saya kuliah di UST Yogyakarta dengan jurusan Pendidikan Bahasa Inggris. Yes. Saya dulu. Oh iya, Iya. Suster Yolanda ya. Saya dari Sanata Dharma Yogyakarta, jurusan Pendidikan Agama Katolik. Ya. Dan Terpilih. saya dari Universitas Negeri Yogyakarta, dari Fakultas Ekonomi Yogyakarta juga ya. Iya, Yogyakarta. Ini juga Yogyakarta. Ah, Dharma jurusan filsafat teologi. halo Oke. Yogyakarta. Yogyakarta, kota yang Alhamdulillah. dirindukan ya, para Berkah alumni dalam. ya, berkah dalam. Nah teman-teman, ini kebetulan kami para suster yang lulusan dari beberapa universitas di Yogyakarta. Tapi ada juga para suster yang kuliah di berbagai Di universitas Filipina ada. di Indonesia dan juga Di luar negeri. Jadi ya itu tadi, karena sesuai dengan kebutuhan dan pelayanan kongregasi, kita dikuliahkan sesuai dengan jurusan yang telah ditentukan maksimal ya, masing-masing ya. pelayanan. Maka maksimal. bukan hanya menjadi guru, maka ada suster yang menjadi perawat, ada yang menjadi hukum juga, Ahli bagian hukum. ahli hukum, ada menjadi ahli IT dan so on ya. Yes. Semoga menjawab ya teman-teman ya. Oke, kita beranjak ke Kupang dulu ya. Yudit. Halo Yudit, kok apa kabar? Kok sehat? Apa kabar, Kak? Yudit? Baik ya Yudit. Oke Yudit, tanya kakak, kita dia pertanyaan seperti ini. Apa fungsi hidup membiara dan tujuan hidup membiara? Yudit, engkau penasaran kah tidak apa fungsi hidup membiara? Kau datang Sebenarnya- sudah. Ya kau datang sudah, kita hidup bersama di sini lalu kau nikmati. Kau dapat apa fungsi? Tapi mungkin dari Suster Egi mungkin ya. Suster Egi, apa yang kira-kira menurut Suster Egi Jawab sudah. menjadi fungsi hidup membiara ini, Suster? Yudit, fungsi hidup membiara itu untuk menyerahkan diri seutuhnya kepada Tuhan demi kerajaan Allah dan untuk melayani sesama dengan sepenuh hati, jiwa dan raga. Kalau suster ini berkeluarga, suster harus Pikirkan anak ya. pikirkan anak dulu ya. Kalau dipindah, Suami. suster Egi harus pindah ke Kalimantan. Anak saya, suami saya di mana ini? Pindah ke Setuju Kupang, nggak ya. mertuanya? Kalau ini
seperti kami. Lepas bebas. 2 tahun yang lalu saya misalnya di Yogyakarta, mungkin tahun depan entah kemana, bebas. Lepas bebas. Iya ya, Punya lepas anak bebas. juga ya. Iya. Oke, Yudet, engkau tidak usah lama-lama penasaran. Kau Kau datang sejanji, sudah. kau datang sudah. Kita sama-sama di sini Iya, membagikan kerajaan Allah Iya, dengan iya. hidup khusus Iya. sebagai Suster Franciscus. Nah, Yudi dengan teman-temannya ya kemarin di Nah, pertanyaan enjoy. mereka dari Kita sudah punya teman-teman. suster ya dari Kupang untuk Iya, toh. kita sepunya. Oke, ada satu lagi pertanyaan dari Astri Melda. Pertanyaan dari Astri Melda. Suster, bagaimana sih caranya bisa hidup bareng dengan orang yang notabene berbeda suku, beda budaya, beda karakter, karena mungkin cocok 100% atau tidak, kita tidak mengerti. Oke ya, ini Astri Melda. Sapu jawab ya. Tadi kita sudah katakan bahwa kita adalah dari berbagai daerah. Jadi bagaimana kita bisa dalam hidup bersaudara itu karena kita memang punya tujuan yang bersama-sama, yaitu untuk melayani. Maka memang dengan kekuatan pemberian diri dan membuka hati terhadap yang lain itu menjadikan gesekan itu ada memang, tapi lebih tipis, dan ketika bergesekan itu lebih tipis dan tidak menimbulkan sampai percecokan yang wow gitu ya. Jadi kita tetap bahagia karena kita punya, intinya kita punya tujuan untuk melayani Tuhan. Maka kita bisa melayani Tuhan ya lewat sesama yang kita jumpai. Juga gitu. kita udah diberi tips-tips ya, Iya. ada pelajaran, Ada pembinaan. untuk itu. Ya. Mungkin juga gini loh Suster Yela. Misalnya kalau kita cinta kan pernah pacaran kan? Kalau kita Masih pacaran kali juga. Oh, enggak lagi ya. Mereka Oh, Mereka. mereka ya. Nah, kalau kita cinta banget sama pacar kita kan, pasti apa-apanya pun kita pasti senang. Entah melihat ballpointnya aja, kita melihat orang tuanya kita sangat senangi. Jadi karena kita cinta dengan panggilan Tuhan, biasanya kita berjuang juga mencintai sesama dengan segala perbedaannya. Itu pengalaman kami. Iya, karena panggilan yang menyatukan kita. Iya, dan juga spiritualitas tentunya sebagai Suster Franciscus Dina. Oke, sahabat-sahabat SFD, teman-teman SFD, dari berbagai pertanyaan tadi sudah kami rangkumkan, dan ini sebagai inti dari rangkuman semua pertanyaan ini adalah mungkin ungkapan dari hati, dan ini merupakan juga kami ambil dari pertanyaan teman-teman. Suster, kenapa mempunyai niat menjadi seorang suster? Oke, Sementara sementara banyak Banyak lain ingin bahagia dengan berumah tangga. ya. Tapi memang sudah ada yang katakanlah hampir menjawab dari pertanyaan itu, karena ada pertanyaan tadi, apakah mempunyai keinginan menjadi berumah tangga, ini segala macam. Nah, kalau saya sendiri, kenapa saya ingin menjadi seorang suster? Ya memang karena saya hanya merasa terpanggil dan saya ingin melayani Tuhan lebih dari ibu yang berumah tangga. Maka saya memilih hidup panggilan khusus sebagai Suster Franciscus Dina juga ya. Saya memilih itu menjadi SFD karena saya menemukan Yesus di dalam karya-karya pelayanan SFD, di dalam persaudaraan SFD, dan di situ saya bisa menyalurkannya. Begitu. Itu kalau dari saya sendiri. Kalau sejak awal dulu memang ketika kecil, ketika ditanya guru di sekolah, apakah saya punya cita-cita? Punya. Saya dulu punya cita-cita, berubah-ubah memang ya teman-temannya. Ketika guru bertanya, kok cita-cita apa? Saya jawab jadi dokter, jadi guru. Saya lihat bapak saya ada di sekolah, saya jawab saya mau jadi guru. Saya lihat ada ibu dokter ada di rumah sakit, dokter. saya mau jadi dokter. Saya mau jadi presiden. pemain karate nih. Nah, juga dulu saya pernah ikut atletik di sekolah itu. Saya ingin dulu pernah mempunyai mimpi saya ingin menjadi atletik. Ternyata Tuhan berkehendak lain. Dia menangkap hati saya untuk tugas pelayanan panggilan khusus menjadi suster SFD. Iya. Itu yang menjadi menumbuhkan keinginan. Memang Apakah engkau bahagia? ya. So far I'm very happy. Good. Ya. Bagaimana? Teman buatan. Ya gitu. Most of us very happy in our vocation ya. Bahagia itu Ya, Pilihan. bahagia pilihan. Siapa yang membuat kita bahagia? Diri sendiri dan relasi dengan Tuhan. Jesus Christ tentunya.
Oke teman-teman, dari sekian pertanyaan yang sudah kami bacakan dan juga kami sudah menjawab pertanyaan dari teman-teman, jadi kita ingin closing ya. Yes. Maybe the next part, if you have any question, you can ask again. Yeah. Ya, kamu bisa menanyakan kami lagi, so Nah. also we can answer whatever you want to know about our congregation, our personality maybe, and also the fun question also. Yes. Oke, jadi kalau teman-teman mau bertanyakan pertanyaan-pertanyaan yang mau konyol, artinya konyol jangan konyol banget seperti tadi ikan gitu. Ikan, Tapi kan kita yes. dapat ilmu ya Oke, teman-teman. tentang Zai. sayur, Iya, ya. Suster Sayur. Filomena itu sejak Juga, ya. muncul itu pertanyaan itu dia sudah Sharing. searching, lalu dia mengamati ikan cupang yang dia pelihara itu teman-teman ya. Nah, jadi I think enough for this part. Saya rasa cukup untuk sesi ini, and Untuk dengan lagu. kita lagi Baik. mau bernyanyi Biba Bibe. Oke. Ikut goyang dengan kami Biba Bibe. 1, 2, 3 go. Biba Bibe, ae ae, biar beda asal Yesus. Once more, Biba Bibe, ae ae, biar beda asal Yesus. Bi Pastor makin cepat. Biba Bibe, ae ae, biar beda asal Yesus. Again, Biba Bibe, ae ae, biar beda asal Yesus. And see you in the next video. Bye bye. Sarang ya. Sarang ya. Sarang.